Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel pinjaman online. Oke, di video kali ini saya akan bahas aku laku tidak bayar, apakah disamperin DC atau tidak. Nah, mungkin bagi teman-teman ya yang saat ini galbay aku laku 2024 ya, pastinya teman-teman merasa ketakutan karena tidak mampu bayar. Kemudian takut didatangi oleh DC aku laku atau debt collector aku laku ke rumah. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya berdasarkan pengalaman saya ya. Saya juga pernah beberapa kali ya galbay aku laku ya. Ada bisa nyampe saya itu kalau nggak salah tuh nyampe 2 bulan nggak bayar aku laku teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang itu saya sudah lunas ya. Sudah tidak ada tagihan di aku laku lagi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru galbay ya atau tidak bayar aku laku di tahun 2024 ini, sebenarnya nggak usah ada yang perlu teman-teman takut ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita galbay di salah satu pinjaman online ya yang legal seperti aku laku, itu tidak harus ada rasa takut teman-teman. Jadi kita bawa biasa saja teman-teman, karena ya kenapa harus biasa saja? Ya karena pinjaman online legal ya tentunya sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi untuk cara penagihannya pun sudah diatur oleh pemerintah atau oleh OJK teman-teman. Jadi tidak sembarangan, atau teman-teman itu karena tidak bayar ya kemudian teman-teman itu dibawa ke kantor polisi. Nah, tidak seperti itu teman-teman. Apalagi barang-barang teman-teman ya, barang-barang berharga teman-teman, karena tidak bayar aku laku ditahan atau diambil oleh pihak debt collector atau pihak aku laku. Itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita galbay aku laku ya atau tidak bayar aku laku, nah itu hanya data kita saja yang di backlist teman-teman ya, yang di backlist. Nah, nanti di backlist itu seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman mau mengajukan kredit motor atau mobil, nah itu nanti tidak bisa teman-teman. Walaupun hutang teman-teman hanya 10.000 saja, itu kalau teman-teman pinjam uang di aplikasi pinjaman online seperti aku laku dan teman-teman itu tidak bayar aku laku, maka akan di backlist oleh pihak OJK ya. Jadi tidak bisa melakukan kredit atau pengajuan pinjaman ya, maupun itu di bank atau aplikasi pinjaman online lain, atau kreditan seperti kredit motor atau mobil. Jadi resikonya seperti itu saja. Nah, untuk ada DC datang ke rumahnya atau tidak itu tergantung dari wilayah teman-teman ya. Jadi nggak usah takut teman-teman, walaupun ada DC datang ke rumah sebenarnya itu cuma hanya menagih saja. Nah, jadi itu tidak akan tidak akan memaksa kalian harus bayar di hari itu juga ya kalau ada DC ke rumah. Jadi sebenarnya tidak teman-teman, tidak seperti itu. Nah, jadi kita yang penting itu ada itikat baik untuk bayarnya teman-teman ya. Kita itu harus berani bertanggung jawab teman-teman ya, harus bertanggung jawab karena itu kita punya hutang di pihak aku laku, maka otomatis kita itu akan ditagih terus-terusan sampai tagihan kita itu lunas teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sih kalau kita tidak mampu bayar ya kita itu tinggal ngomong apa adanya saja. Berdasarkan pengalaman saya seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah takut teman-teman ya, kita itu tidak akan dipukuli atau di yang lain teman-teman. Apalagi negara Indonesia ini negara hukum teman-teman ya. Jadi nggak usah panik kalau kalian tidak bayar aku laku, takut didatangi DC dan kolektor ya. Buang rasa takut itu teman-teman. DC aku laku itu tidak seseram yang kalian bayangkan teman-teman ya. Nah, jadi intinya gak usah khawatir, kalian intinya cukup siapkan mental saja ya, siapkan mental saja. Jika kalian belum mampu bayar, yang penting ada itikat mau bayar, seperti itu saja teman-teman. Nah, tetapi dibalik ketika kita tidak bayar aku laku, yaitu resikonya letak kita di backlist dan kita itu punya bunga nantinya teman-teman ya. Semakin lama kita galbay aku laku, semakin besar juga bunganya teman-teman ya, bunga keterlambatannya. Nah, jadi resikonya itu seperti itu saja. Jadi kalau dari datang ke rumah atau tidaknya itu tergantung dari wilayah teman-teman ya. Misalkan di daerah kalian itu ya, misalkan daerah Jakarta, itu pasti banyak sekali yang galbay aku laku teman-teman ya, yang galbay aku laku. Otomatis date-nya itu pasti ada teman-teman ya. Tetapi kalau di daerah saya seperti di daerah Pandeglang seperti ini, di pelosok ya Banten ya,
Ya, itu kemungkinan ada atau tidak teman-teman. Jadi tidak jelas ya, kecuali di sininya banyak yang galbay aku laku di daerah saya ini. Kemungkinan bisa ada, bukan kemungkinan ya, pasti ada teman-teman. Jadi mereka itu tidak hanya menuju ke salah satu nasabah yang galbay. Jadi ada targetnya teman-teman ya. Kalau ada yang galbay 1-2 itu tidak akan datang ke rumah teman-teman ya, tergantung juga dari nominal tagihan yang akan ditagih teman-teman. Kalau misalkan jutaan ya, misalkan jutaan itu mungkin bisa ada ya. Jadi melihat dari data-datanya teman-teman ya, melihat dari datanya apakah banyak yang galbay, berapakah nominalnya, besar atau tidaknya. Nah kalau misalkan besar, banyak yang galbay, itu pasti ada teman-teman ya. Kalau ada juga intinya gak usah takut ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Intinya kita tinggal kuatkan mental saja, gak usah khawatir, karena pinjaman online legal itu aman sekali teman-teman ya. Cuma resikonya data kita blacklist dan kita kena bunga denda ya teman-teman. Jadi seperti itu saja. Jadi nggak usah khawatir, oh takut ada DC apa kayak gimana ya, hadapi saja, itu emang resikonya teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang jangan terlalu dipikirkan ya, lebih baik kalian itu aktivitas kalian itu jangan ini ya, jangan keganggu dengan adanya ini ya, dengan adanya ketakutan debt collector datang ke rumah teman-teman. Jadi intinya kalian slow saja, gak usah dipikirin ya, gak usah dipikirin. Kalau kalian terlalu memikirkan, nanti kondisi kesehatan kalian terganggu ya, dan pekerjaan kalian terganggu, semuanya bisa terganggu. Intinya kalian fokus saja sama aktivitas kalian apa aja sehari-harinya. Jadi seperti itu. Kalau ada DC lapangan ya kalian temui saja. Kalau kalian tidak ditemui, maka mereka itu akan terus menerus. Jadi mereka itu minta penjelasan kenapa kalian itu tidak bayar aku laku, cuman gitu doang. Kalau kalian menjelaskan pada mereka, ya sudah, urusannya beres teman-teman. Bukan berarti beres hutang kalian itu lunas ya. Jadi hutang kalian itu nanti bisa ditunda sama mereka itu, kan mereka juga kan ada bunganya teman-teman ya kalau kita nggak bayar seperti itu ya. Jadi nggak usah ada rasa takut teman-teman, daripada kalian kabur-kaburan merasa ketakutan didatangi DC aku laku atau debt collector aku laku. Nah mulai dari sekarang itu buang rasa takut seperti itu. Pokoknya aman teman-teman, galbay aku laku itu. Kalau aman ya, kalau kalian belum tahu pastinya merasa ketakutan terus teman-teman ya, didatangi DC aku laku, oh gimana nih ya, takut didatangi kerjaan atau datangi ke rumah atau error kontak darurat ya. Emang semuanya seperti itu teman-teman ya resikonya. Nah, jadi kalian kalau tidak mampu bayar ya resikonya seperti itu. Yang penting kalian itu kuatkan mental saja ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menenangkan kalian yang tidak bayar aku laku di tahun 2024 ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.